Berikut ini cara untuk mencegah stunting pada anak yang bisa Anda lakukan oleh orang tua demi kelangsungan hidup anak dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang yang sehat. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mencegah dan mengobati bayi stunting serta akibat bayi yang terkena stunting. Penjelasan mengenai stunting telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silakan lihat pada kolom deskripsi di bawah. Stunting secara garis besarnya adalah gangguan pertumbuhan anak yang jika tidak ditangani dengan baik tentu akan mempengaruhi pertumbuhannya hingga dewasa nanti. Bukan cuma dampak fisik saja yang mungkin timbul dari tubuh pendek pada anak, tetapi banyak yang lainnya. Semua penjelasannya telah saya jelaskan pada video saya yang berjudul Kenali Sejak Dini Ciri Bayi Stunting dan Penyebab Bayi yang Terkena Stunting. Stunting juga bisa meningkatkan risiko kematian janin saat melahirkan karena kesulitan persalinan yang dialami oleh ibu. Karena ibu dengan tinggi badan di bawah normal cenderung memiliki ukuran panggul yang kecil atau sempit. Hal inilah yang nantinya akan mempersempit jalan lahir bayi sehingga menyulitkannya untuk keluar dari rahim ibu. Atau dengan kata lain, ukuran kepala bayi terlalu besar sehingga tidak sepadan dengan ukuran panggul yang dimiliki ibu. Oleh karena ukurannya tidak sesuai inilah, ibu dengan tinggi badan pendek biasanya sulit untuk melakukan persalinan normal. Sebab jika dipaksakan, kondisi tersebut justru meningkatkan risiko kematian dan masalah kesehatan pada bayi, entah itu dalam jangka pendek maupun panjang. Rendahnya tinggi badan ibu yang telah terjadi sejak kecil juga mengakibatkan hal yang sama pada anak-anaknya kelak. Anak yang lahir dari ibu dengan tinggi badan di bawah rata-rata berisiko berat badan rendah serta tinggi badan yang rendah pula. Itulah mengapa kondisi ini dikatakan sebagai masalah gizi yang dapat berdampak hingga anak berusia lanjut apabila tidak segera ditangani. Ada beberapa hal untuk mencegah bayi terkena stunting. Untuk penanganan stunting pada anak di bawah 2 tahun dapat dilakukan dengan memberikan ASI eksklusif. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Lalu dilanjutkan dengan tambahan memberikan makanan pendamping ASI dengan kaya nutrisi hingga usianya 2 tahun atau lebih. Untuk anak usia 7 hingga 23 bulan, Anda juga bisa memberikan obat cacing dan suplemen zat besi atas resep dokter. Berikut ini cara untuk mencegah stunting pada anak yang bisa Anda lakukan oleh orang tua demi kelangsungan hidup anak dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang yang sehat, serta untuk memastikan anak tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat, terdidik, dan produktif. Yang pertama, asupan makanan zat besi dalam makanan sehari-hari, misalnya dengan rutin memberikan daging merah, kacang-kacangan, sayur bayam, dan lainnya. Yang kedua, seorang ibu harus mengkonsumsi nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan menyusui, terutama asam folat, zat besi, dan yodium. Yang ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan, meminum air yang aman, mencuci peralatan makan dan peralatan dapur. Yang keempat, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Lalu dilanjutkan dengan tambahan memberikan makanan pendamping ASI dengan kaya nutrisi hingga usianya 2 tahun atau lebih. Yang kelima, membersihkan diri setelah buang air besar atau kecil, serta memiliki lingkungan yang bersih. Yang keenam, menjaga asupan nutrisi yang ideal dan bervariatif, ditambah dengan perilaku hidup bersih dan sehat memegang peranan yang krusial bagi kesehatan ibu hamil dan juga janin. Para orang tua juga perlu memeriksakan si kecil ke posyandu atau puskesmas secara rutin agar kenaikan berat badan dan tinggi badannya dapat dipantau untuk kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan dari WHO.
Pemeriksaan ini dianjurkan untuk dilakukan untuk setiap bulan bagi anak yang berusia di bawah 1 tahun dan setiap 3 bulan bagi anak yang berusia 1 hingga 2 tahun. Intinya, jika ingin mencegah stunting, maka asupan serta gizi seorang calon ibu harus baik. Hal ini kemudian diiringi dengan memberikan asupan makanan yang berkualitas ketika anak telah lahir. Untuk mengobati anak yang terkena stunting atau gangguan tumbuh kembang, bersikap menetap yang artinya tidak dapat diatasi atau diobati. Namun, kondisi ini sangat bisa untuk dicegah, terutama pada saat 1.000 hari pertama kehidupan anak dengan memberikannya pola asuh yang tepat. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, WHO dan UNICEF menganjurkan agar bayi di usia 6 hingga 23 bulan untuk mendapatkan makanan pendamping ASI atau AMPASI yang optimal. Bukan hanya itu saja, ketersediaan pangan di masing-masing keluarga turut berperan dalam mengatasi stunting. Misalnya, dengan meningkatkan kualitas makanan harian yang dikonsumsi, meliputi sereal atau ubi-umbian, kacang-kacangan, produk olahan susu, telur atau sumber protein lainnya, sayur dan buah kaya vitamin A atau yang lainnya. Ketentuan pemberian makanan tersebut sebaiknya mengandung minimal 4 atau lebih dari 7 jenis makanan. Karena stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan yang tidak bisa dikembalikan seperti semula, sehingga ketika seorang anak sudah stunting sejak balita, maka pertumbuhannya akan terus lambat hingga ia dewasa. Saat puber, ia tidak dapat mencapai pertumbuhan maksimal akibat sudah terkena stunting di waktu kecil. Meskipun Anda telah memberikan makanan yang kaya akan gizi, tetap saja pertumbuhan tidak dapat maksimal seperti anak normal lainnya. Namun, tetap penting bagi Anda memberikan berbagai makanan yang bergizi tinggi agar mencegah kondisi si kecil semakin buruk dan gangguan pertumbuhan yang ia alami semakin parah. Oleh karena itu, sebenarnya hal ini dapat dicegah dengan cara memberikan nutrisi yang maksimal saat awal-awal kehidupannya, tepatnya selama 1.000 hari pertama kehidupan anak. Jika Anda mengetahui bahwa si kecil mengalami kondisi ini, sebaiknya segera konsultasikan pada dokter anak Anda agar cepat teratasi. Ada beberapa dampak akibat anak yang terkena stunting. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Sedangkan dampak jangka panjang stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin akan menurunkan kemampuan kognitif otak, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah. Ada beberapa akibat pada anak yang terkena stunting. Yang pertama, kesulitan belajar. Yang kedua, kemampuan berpikir lemah. Yang ketiga, mudah lelah dan tak lincah dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Yang keempat, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, dan lain-lainnya di usia dewasa. Yang kelima, memiliki resiko lebih tinggi untuk terserang penyakit infeksi di kemudian hari karena sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang keenam, memiliki resiko yang lebih besar untuk terserang penyakit, bahkan kematian dini. Yang ketujuh, ketika dewasa, seorang wanita stunting memiliki resiko lebih besar untuk mengalami masalah selama persalinan karena panggul mereka lebih kecil dan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Karena stunting yang berlangsung sedari sejak kecil, maka stunting harus segera dicegah sejak dini. Anak dengan kondisi stunting juga akan terus mengalami sampai ia beranjak dewasa nantinya, karena anak dengan kondisi stunting di waktu kecil tidak dapat diobati. Itulah beberapa cara mencegah, mengobati, dan akibat dari anak yang terkena stunting. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Terima kasih.